Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDL Sadaya Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya beri tema firman Tuhan, bertahan sampai akhir. Kita melihat di dalam Injil Matius 24 ayat 13. Saya baca firman Tuhan, Injil Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasal 24 menjelaskan tentang akhir zaman. Dan perkataan Yesus dalam ayat ini merupakan jawaban atas pertanyaan murid-muridnya saat mereka berada di Bukit Zaitun. Apa pertanyaan dari murid-murid Yesus pada saat itu? Kita lihat di ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kapan kedatangan Tuhan? Kapan dunia akan berakhir dan apa tanda-tandanya? Ini pertanyaan dari murid-murid. Namun di sini kita lihat Yesus tidak memberitahu kepada murid-murid kapan hari kedatangannya. Karena kalau kita lihat tidak ada seorang pun yang tahu. Baik malaikat dan anak pun tidak. Karena firman Tuhan katakan hanya Bapa saja yang tahu. Anak di sini menuju kepada Yesus, tetapi anak di sini berarti menuju kepada manusia Yesus, bukan kealahannya. Karena Yesus itu datang ke dunia sebagai Allah 100%, dia juga adalah manusia 100% yang bisa merasakan sakit, ya. Dan itu terbukti ketika Yesus mati di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, karena dia juga adalah manusia 100%. Jadi secara manusia, Yesus juga tidak tahu kapan kedatangannya. Hanya Bapa, hanya Allah yang tahu kedatangannya. Di dalam itu dijelaskan dalam Injil Markus 13 ayat yang ke-32, dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tetapi atas pertanyaan apakah tanda-tandanya, kita lihat Yesus menjawab dengan lengkap. Karena baik murid-murid juga kita sebagai gereja Tuhan, kita perlu memahami tanda-tanda zaman. Apa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan jawaban Yesus kita lihat, Yesus tidak hanya menjelaskan tanda-tanda yang akan mendahului kedatangannya, tetapi dia juga menjelaskan bagaimana sikap umat Tuhan dalam menantikan kedatangannya. Jadi kita lihat di sini ada tanda-tanda dan ada sikap dalam menghadapi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, kita lihat apa tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama, firman Allah katakan akan muncul penyesat yang menggunakan nama Yesus dan mengaku diri Mesias. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 4, 5, dan 11. Firman Tuhan katakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Yesus menasihati kita supaya waspada. Karena sulit membedakan ajaran sesat. Hanya oleh hikmat Roh Kudus kita bisa memahaminya. Itu sebabnya gereja Tuhan butuh kekuatan, kuasa Roh Kudus. Di hari-hari ini ajaran-ajaran sesat mulai menyebar dengan begitu hebat. Ya. Ini adalah pekerjaan dari kuasa kegelapan
untuk meruntuhkan iman Kristen, iman anak-anak Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi firman Tuhan katakan waspada, supaya kita tidak disesatkan. Yang kedua kita lihat tanda kedatangannya, terjadi deru perang, kelaparan, dan gempa bumi. Ayat 6 dan sampai ayat 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Hal-hal yang sudah dan sedang terjadi di hari-hari ini dan akan terus terjadi sampai kedatangan Yesus kedua kali. Deru perang, peperangan, bangsa melawan bangsa. Itu yang sedang terjadi di hari-hari ini. Dan itu akan terus terjadi sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Akan terus terjadi. Kita kembali kepada nasihat Tuhan Yesus. Supaya kita waspada. Jangan gelisah, firman Tuhan katakan, jangan khawatir, melainkan bersikaplah bijaksana dalam menghadapinya, menanggapi segala sesuatu yang sedang terjadi di hari-hari ini. Kita harus bijaksana, sebab apa yang terjadi itu sudah dituliskan dan itu memang harus terjadi. Yang terpenting dalam hidup kita adalah kita terus waspada untuk tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Nah, kita lihat yang ketiga, tanda dari kedatangan Tuhan. Banyak orang Kristen yang akan disiksa dan menderita karena nama Yesus. Sehingga banyak orang menjadi murtad. Saudara dan teman berubah menjadi lawan yang menyerahkan kita untuk disiksa. Dan kasih kebanyakan orang, firman Tuhan katakan, akan menjadi dingin. Kita bisa lihat itu di ayat 9, 10 dan ayat yang ke-12. Karena di sana firman Tuhan katakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita nggak heran melihat kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kita nggak heran melihat ya, ada banyak orang Kristen dianiaya. Kita nggak heran melihat ada banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya, yang dulunya percaya kepada Yesus, tetapi pada akhirnya tidak percaya, bahkan mereka mengejek Yesus. Nggak heran, itu semua memang akan terjadi, dan itu sudah terjadi dan akan terus terjadi sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi dengan jelas dan tegas, Yesus mengatakan bahwa semuanya ini akan terjadi sebagai permulaan penderitaan yang menimpa semua orang, termasuk orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Namun di tengah-tengah kejadian yang berakibat kemunduran, kerusakan, kehancuran, keruntuhan, dan kebinasaan, ternyata ada yang menghibur. Apa yang menghibur? Jaminan bagi orang-orang yang percaya. Jaminan bagi mereka yang tetap ada di dalam Tuhan, yang bertahan sampai akhir. Kita lihat dulu apa yang dimaksud bertahan sampai akhir. Kita lihat Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saya lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Sebab jika kita setia sampai akhir dan percaya kepada Allah seperti pada waktu kita mula-mula menjadi orang Kristen, maka kita akan turut memiliki segala sesuatu yang dimiliki Kristus. Kita setia sampai akhir.
percaya kepada Allah. Ya. Sama seperti cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Biarlah itu akan terus berjalan. Ya, hari berganti hari, musim berganti musim. Tetapi kita tetap pada kasih kita kepada Tuhan. Kita tetap kepada iman kita kepada Tuhan. Kitalah orang-orang yang bertahan sampai akhir. Dan saya percaya ada jaminan bagi mereka bertahan sampai akhir. Berarti terus bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ada banyak tantangan yang akan selalu berusaha untuk menjatuhkan iman kita, menggoyahkan iman kita. Karena orang yang bertahan sampai akhir akan mendapat jaminan. Dan jaminannya adalah hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 35 sampai ayat 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus itu adalah sebuah janji dari Tuhan Yesus. Janji yang utama. Namun untuk menerimanya kita perlu memegang teguh iman kita sampai pada akhirnya. Teruslah bertahan sampai akhir. Kita akan terima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat ini kami boleh kembali lagi menikmati firman-Mu, firman yang menasihatkan kami tentang apa yang akan terjadi di hari-hari ini, di akhir zaman, dan hal-hal yang sudah terjadi bahkan akan terus terjadi. Itu sebabnya biarlah kami sebagai umat-umat-Mu menanggapinya dengan kebijaksanaan, dengan hikmat yang daripada Engkau, bahwa segala sesuatu memang akan terjadi. Dan biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang tidak goyah imannya, yang tidak jatuh imannya, tetapi kami akan terus bertekun di dalam iman kami, di dalam kesetiaan kami kepadamu, di dalam cinta kasih kami kepadamu, sampai akhir, sampai kami menerima mahkota kehidupan, kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat GPD El Shaddai Magelang, biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau. Ya Tuhan, kiranya iman keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang terus timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.